Umat yang dikasihi Tuhan, di hari Minggu ini, hari yang khusus ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan berdiri dan bersukacita. Kita menyanyikan Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga.
Umat Tuhan, kebaktian hari ini adalah kebaktian Minggu biasa dengan tema pengampunan memulihkan semua. Dalam perjalanan kehidupan, manusia tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Kesalahan dan dosa ini menjadi beban bagi kita untuk melangkah maju. Pengampunan dari Tuhan memberikan kelepasan dari beban dosa dan kesalahan kita. Kasih dan pengampunan Tuhan menjadi kelegaan yang memberi kita kekuatan untuk melangkah maju. Sebagai orang yang telah diampuni dosa-dosa dan kesalahannya, maka kita pun harus melakukan hal yang sama terhadap orang lain yang bersalah kepada kita. Dengan demikian, kasih dan pengampunan Tuhan yang sudah kita terima akan memulihkan kita dengan sempurna. Pada saat ini marilah kita pergunakan waktu untuk memeriksa kembali apakah kita sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita, atau mungkin kita masih menyimpan dendam dan kebencian kepada mereka. Untuk itu marilah kita menyesali dan mengakui segala perbuatan salah dan dosa kita di hadapannya. Kita datang memohon belas kasihan dan pengampunannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari demi sehari. Namun kami menyadari dalam kehidupan keseharian kami, seringkali kami masih menyimpan rasa benci dan dendam kepada orang-orang yang telah melukai hati kami. Ampuni kami ya Tuhan, biarlah Tuhan menolong agar supaya hidup kami seturut dengan firman Tuhan, hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan dan tidak membuat orang lain menjadi sakit hati karenanya. Terima kasih Bapa di surga atas pengampunan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidupan kami. Kami berdoa. Amin. Dengan berdiri, mari dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita pada hari ini, yang terambil dari Roma pasal 4 ayat 7 dan 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah.
siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan mendengar firman-Mu. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, untuk kesehatan yang Kau berikan di dalam diri kami, juga untuk kesempatan yang ada sehingga di pagi hari ini kami kembali dapat mengikuti ibadah meskipun secara online. Tetapi biarlah firman yang kami dengar tidak mengurangi pemahaman kami terhadap kehendak Tuhan, juga tidak mengurangi sukacita kami karena Tuhan sudah berfirman untuk kami. Tuhan sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya dengan penyertaan Tuhan segala perkataan yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya,
bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara pernah mengampuni kesalahan orang lain? Pasti pernah lah ya. Kalau nggak pernah mengampuni, waduh, kayaknya seluruh dunia bisa jadi musuh kita, ya kan? Kayaknya kita bisa sakit hati terhadap semua orang. Pasti kita pernah mengampuni, asal kesalahannya tidak lebih dari 3 kali biasanya. Kalau lebih dari 3 kali biasanya sudah tiada maaf lagi gitu. Ya. Saya nggak tahu juga sih angka 3 kali itu dapatnya dari mana. Tapi seolah-olah jadi standar di mana-mana. Kalau belum 3 kali kita sudah tidak mau memaafkan, maka kesannya jadi kayak kita yang salah gitu. Kayak kita yang nggak mau mengerti kalau orang bisa berbuat salah. Ya memang salah sih sebenarnya, karena kan kita seharusnya mau mengampuni. Tapi kalau kita sudah mengampuni, kesalahan yang dilakukan sudah lebih dari 3 kali dan masih dilakukan lagi, kalau kita tidak mau mengampuni, orang rasanya lebih bisa memahami. Ya, karena ya si pelaku kesalahan tadi yang salah, yang melakukan kesalahannya sampai berkali-kali, sehingga kalau saya sudah tidak mau lagi mengampuni, ya banyak yang bisa memahami. 3 kali jadi standarnya. Padahal dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35 tadi kita membaca Petrus yang bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali harus mengampuni saudaraku? 7 kali. Tuhan Yesus bilang, bukan, tapi 70 kali 7 kali. Jadi berapa kali itu? 490 kali ya. 490 kali. Sementara kita punya standar 3 kali. 3 kali itu jadinya kecil sekali. Jadi nggak ada artinya gitu. Tuhan Yesus mengajarkan 490 kali. Menurut saya angka ini lebih kepada angka simbolis sih, bukan sungguh-sungguh Tuhan Yesus menyuruh kita untuk menghitungi kesalahan orang sampai 490 kali. Kenapa saya anggap ini sebagai angka yang simbolis? Karena kita kan nggak akan ingat. Ya. Kalau penatua ngitung uang persembahan, kita ajak ngobrol aja sebentar, ya pasti dia lupa tadi hitungannya udah sampai berapa. Ya. Kalau kemudian, jadi kan terpaksa harus hitung lagi dari awal. Kalau konsentrasinya terganggu aja oleh sesuatu, juga lupa tadi hitungannya sampai berapa. Karena itu memaafkan sampai 490 kali, menurut saya ini sesuatu yang simbolis. Karena kan nggak mungkin kita mengingat kesalahan orang sampai berapa kali, apalagi sampai 490 kali. Kecuali kalau kita mencatat setiap kesalahan yang dia buat terhadap kita. Kecuali kalau kita betul-betul fokus menghitung kesalahannya sampai 490 kali, mungkin kita akan ingat. Tapi kalau itu yang kita lakukan, kayaknya kok niat benar gitu, untuk marah gitu.
niat benar untuk tidak memaafkan. Kalau sampai kita catat kan jadinya seperti kita berharap kesalahan dia sampai 491 kali supaya saya punya hak untuk marah. Kan kesannya jadi seperti itu ya. Kayaknya niat banget nyatetin kesalahan orang. Kalau nggak dicatat, pasti kita nggak akan ingat kesalahannya sudah berapa kali. Kenapa saya anggap juga angka 490 itu adalah angka yang simbolis? Karena seharusnya sebelum sampai 490 kali, kita sudah terlatih untuk memaafkan. Kita sudah terbiasa, kita sudah ahli. Ya. Terus orang ada yang bilang, wah rugi dong kalau gitu. Ya. Enakan dia yang bikin salah. Kalau kita harus selalu memaafkan. Rugi nanti dulu. Coba hitung dulu kesalahan kita kepada Tuhan. Berapa kali? Jangan-jangan kita sudah lebih dari 490 kali. Kayaknya sih pasti lebih ya. Kayaknya sih pasti lebih gitu. Kesalahan kita kepada Tuhan. Ya. Dan kita ingat juga doa Bapa kami. Kan di sana dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya kita memohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan kita, atas dosa-dosa kita, setelah kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Sehingga kalau kita tidak mau memberi ampun, maka ya kita pun juga tidak akan mendapat pengampunan dari Tuhan. Jadi kalau kita bilang rugi dong kalau saya memaafkan sampai 490 kali. Nanti dulu. Hitung dulu. Atau berkacalah dulu. Ya, berapa banyak kesalahan, berapa banyak dosa yang sudah kita buat kepada Tuhan. Pengampunan Tuhan tidak terkira banyaknya untuk kita. Mungkin kalau mau dihitung, diibaratkan kesalahan kita itu 10.000 talenta. Sementara kesalahan orang lain kepada kita 100 dinar. Seperti perumpamaan Tuhan Yesus tadi yang mengisahkan tentang seorang raja yang menghapus 10.000 talenta hutang seorang hamba. Tapi kemudian hamba yang dihapuskan hutangnya itu tidak mau memberi kelonggaran kepada temannya yang berhutang 100 dinar. Padahal kan kalau kita baca dia bukan minta dilunaskan hutang 100 dinarnya, ya kan? Sabarlah dulu, nanti akan dilunaskan. Dia cuma minta waktu, cuma minta kelonggaran. Tapi hamba yang sudah dilunaskan hutangnya 10.000 talenta itu tidak mau mengampuni, tidak mau memberi kelonggaran. Dia masukkan kawannya itu ke dalam penjara sampai hutangnya dilunaskan. Padahal kan hanya 100 dinar. Ya, 1 dinar itu upah kerja 1 hari kalau dalam perumpamaan pekerja kebun anggur. Artinya kalau 100 dinar itu ya upah kerja 100 hari. Masih sangat mungkin untuk dibayar. Tinggal tunggulah. Ya jangan tunggu 100 hari, 200 hari lah ya. Kan dia juga harus makan kan. Dia dapat upah 1 dinar, separuh buat makan, separuh disimpan buat bayar hutang, ya kan. Kurang lebih 200 hari lah, 6-7 bulan, itu hutangnya akan dilunaskan. Masih mungkin untuk dilunaskan. Sementara hutangnya sendiri 10.000 talenta, yang tadi dia juga minta kelonggaran kan, sabarlah dahulu. 10.000 talenta gak mungkin dibayar. 1 talenta itu 6.000 dinar. 10.000 talenta berarti 60 juta dinar. Kalau sedinar upah sehari berarti 60 juta hari dia harus kerja. 60 juta hari berapa tahun tuh? 164.000 tahun lebih. 164.000 tahun. Siapa yang umurnya sampai sebegitu? Artinya hutangnya yang 10.000 talenta itu tidak mungkin dibayar. Kalau dia minta kelonggaran tadi, sabarlah dahulu. Itu bukan betul-betul minta kelonggaran. Tapi
sang raja mengasihani dia, membebaskannya dari hutang-hutangnya, tapi temannya yang hanya 100 dinar, dia tidak mau memberi kelonggaran. Dia tidak mau mengampuni. Wajar ketika raja itu tahu, raja itu menjadi marah kepada hambanya itu. Hamba yang tidak mau mengampuni, ayat 32-33 dikatakan, bukankah raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Hamba itu disebut sebagai hamba yang jahat. Artinya tidak mengampuni bukan cuma sesuatu yang salah, tapi juga sesuatu yang jahat. Dan kalau kita membaca perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus ini, kita mengerti mengapa tidak mengampuni itu jadi sesuatu yang jahat. Karena kita sudah diampuni Tuhan begitu rupa. Dosa kita begitu banyak. 10.000 talenta diibaratkan. Tapi kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kesalahan yang kalau dibanding kesalahan kita kepada Tuhan tidak ada artinya. Artinya kalau Tuhan saja berkenan untuk mengampuni dosa kita yang banyak, bukankah sudah selayaknya kalau kita juga melakukan hal yang sama terhadap orang yang bersalah kepada kita? Kenapa kita harus batasi hanya 3 kali? Seolah-olah kalau udah 3 kali kita jadi punya hak untuk tidak mengampuni. Kesalahan kita kepada Tuhan bukan cuma 3, banyak. Dan Tuhan mengampuni kita. Jadi kalau Tuhan mengajarkan pengampunan kepada kita, saya rasa ini sesuatu yang memang seharusnya untuk kita lakukan. Toh pengampunan yang Tuhan ajarkan itu pada akhirnya juga kita yang akan mendapatkan manfaatnya. Kita yang akan dipulihkan dari sakit hati, dari kepahitan. Jadi bukan hanya yang bersalah yang kita ampuni itu yang dipulihkan. Kalau kita punya salah kan ada ganjalan di hati, ya kan? Kalau orangnya memaafkan kita, maka kita akan merasakan kelegaan. Tapi bukan hanya yang bersalah yang diampuni itu yang mendapatkan kelegaan. Tapi orang yang mengampuni juga sebetulnya akan mendapatkan kelegaan. Baik yang diampuni maupun yang mengampuni sama-sama dipulihkan. Tidak mengampuni hanya akan mengotori hati dan pikiran kita, memenuhinya dengan kebencian dan sakit hati. Tidak mengampuni hanya akan merusak hari-hari kita, merampas sukacita kita. Setiap kali kita melihat orang yang kita benci, kan dari senang langsung jadi bete, ya kan? Setiap kali kita lihat dia ketawa, kita kayak diiris-iris gitu kan. Ujungnya kita yang sakit sendiri. Sehingga kalau kita mau mengampuni, kita akan melepaskan tadi kebencian yang mengotori hati dan pikiran kita. Itu jauh lebih baik. Kita membuang racun-racun kebencian itu, melepaskannya dengan memberi maaf, supaya kita pun juga mengalami pemulihan. Bukan saja karena kita sudah diampuni oleh Tuhan, tetapi karena kita sudah meneladani apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan menolong kita. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang menyatakan, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar, firman yang mengingatkan kami betapa Tuhan mengasihi kami. Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kami. Bahkan Engkau sudah menebus kami dengan kematian-Mu di atas kayu salib. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami masih enggan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Biarlah kiranya firman Tuhan tadi boleh meneguhkan kami untuk berusaha dengan lebih sungguh-sungguh lagi, sehingga kami pun dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sehingga kami boleh mendapatkan kelegaan dari pengampunan yang sudah Tuhan ajarkan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa juga untuk para lansia yang harus mengisolasi diri di rumah karena situasi pandemi saat ini. Biarlah kiranya ya Tuhan, di dalam sakit penyakit yang dirasakan, di dalam keterbatasan yang harus dialami, biarlah kiranya kasih karunia Tuhan tetap melingkupi saudara-saudara kami ini, agar mereka pun tetap dapat merasakan kedamaian, bahkan juga sukacita. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang sakit ini, melalui setiap obat-obatan yang mereka minum, melalui perawatan, melalui perhatian dari keluarga yang Tuhan tempatkan di sekitar mereka. Kami mau berdoa juga ya Tuhan, untuk bangsa dan negara Indonesia, khususnya pada saat ini, di tengah-tengah perjuangan dalam menghadapi pandemi, juga di tengah-tengah perjuangan untuk dapat menjaga agar perekonomian dapat terkendali, tidak terjatuh dalam keadaan resesi yang lebih buruk lagi. Biarlah kiranya ya Tuhan, Tuhan boleh memampukan para pemimpin negeri kami, agar mereka dapat mengambil tindakan kebijakan-kebijakan yang perlu untuk tetap membawa Indonesia ada di dalam keadaan yang baik. Kami berdoa untuk dokter-dokter dan para ahli yang terus berusaha dalam membuat vaksin untuk penanganan pandemi ini. Biarlah Tuhan yang menolong mereka agar vaksin tersebut dapat segera tersedia dan pandemi ini dapat segera kami lalui. Kami mau berdoa untuk perkembangan terakhir virus pandemi di mana penularannya akhir-akhir ini terus meningkat. Biarlah kiranya ya Tuhan, Tuhan boleh menyentuh hati kami semua sebagai warga negara, supaya kami boleh memiliki kepedulian, supaya kami dapat memelihara, menjaga diri kami masing-masing untuk tidak tertular dari pandemi ini. Biarlah kiranya Tuhan boleh menolong supaya upaya-upaya melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah dapat kami taati. Protokol kesehatan yang sudah disosialisasikan begitu lama juga dapat sungguh-sungguh kami perhatikan agar penularan virus corona ini dapat lebih terkendali. Kami mau berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu yang lalu. Kami berdoa untuk saudari Salsa Marbun, juga saudari Sorta Marisa, dan juga saudara Yohanes Dwi. Kami berdoa untuk Bapak Herorioda, Bapak Steve Tami, Ibu Suhartini, dan juga Ibu Erna Setiadi. Kami percaya ya Tuhan, dengan bertambahnya usia, bertambah pula iman percaya mereka kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menyertai mereka di dalam kehidupan selanjutnya, dengan kesehatan, dengan berkat-berkat, dan dengan sukacita yang dari Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk gereja Tuhan yang terus bergumul di dalam pelayanannya di tengah-tengah masa pandemi ini. Biarlah hikmat Tuhan boleh menyertai hamba-hamba Tuhan, para penatua, juga para aktivis, untuk di tengah-tengah segala keterbatasan dapat terus menyatakan kasih Tuhan bagi sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa-doa kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKI Pakis Raya atau dengan menyimpannya di dalam amplop untuk kemudian membawanya ke gereja pada saat kita sudah dapat beribadah kembali di gereja. Kita akan melandasi persembahan kita dengan firman Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini
telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang Tuhan anugerahkan pada kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas perlindungan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur kami datang membawa persembahan dengan sukacita yang kami berikan dengan tulus dan ikhlas kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menguduskan persembahan ini, agar layak dipakai untuk pelayanan bagi gereja Tuhan di tempat ini dan dimanapun Tuhan kehendaki, agar persembahan ini dapat menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Percayaiku
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.